Assalamualaikum semuanya. Beberapa bulan yang lalu saya telah membahas tentang Funky Town Gore di channel ini. Dan saat itu saya tidak tahu mengenai latar belakang tentangnya. Hingga beberapa dari kalian mulai berkomentar bahwa video tentang Funky Town Gore sebenarnya masih memiliki part 2 yang kalian sebut sebagai Funky Town Football. Saya mencoba mencari dan berhasil mendapatkannya. Setelah saya perhatikan, sepertinya antara video Funky Town dan Funky Town Football memang memiliki kesamaan. Terlebih dari latar tempat yang mereka gunakan, bahasa yang digunakan pun sama. Video itu juga sama-sama diiringi musik. Yang membedakan hanyalah bahwa Funky Town Football diiringi musik yang lebih slow dibandingkan Funky Town. Tapi saya tidak bisa memastikan 100% bahwa video itu adalah video berkesinambungan dan dilakukan di hari yang sama. Saya juga tidak bisa memastikan bahwa pelaku di kedua video itu sama. Tapi dengan semua kesamaan-kesamaannya, saya memiliki keyakinan 80% bahwa dua video itu dibuat oleh kelompok yang sama. Tapi sekarang mari kita anggap bahwa kedua video itu memang berkesinambungan. Lantas apa latar belakang dari para pria di sana melakukan hal mengerikan seperti itu? Banyak dari kalian akan mengira bahwa video Funky Town adalah video perang antar geng, di mana salah satu rival gengnya telah ditangkap. Dan untuk mengirimkan pesan pada geng saingannya, mereka membuat video itu dan mempublikasinya. Saya pun berpikir seperti itu. Saya terus mencari memori eksekusi dari setiap kartel. Mungkin saja mereka pernah melakukan hal-hal serupa di masa lalu. Saya melihat ulang video-video seram mereka berdasarkan tanggal publikasi dan kualitas videonya. Saya mencoba mencocok-cocokkannya, tapi itu sangat sulit. Tidak ada jejak kartel yang mengatakan tentang Funky Town secara akurat. Sampai kalian merekomendasikan Funky Town Football pada saya, akhirnya saya bisa mendapatkan latar belakang dari videonya. Dan saya tidak menyangka bahwa latar belakangnya sangat plot twist. Kira-kira latar belakang apa menurut kalian? Jawabannya adalah masalah supporter sepak bola yang terjadi di Brazil. Seperti ini ceritanya. Lucio, Julio, dan Kaiser adalah teman dari bangku SMP dan melanjutkan pertemanan mereka hingga mereka dewasa. Ketiganya sering bermain sepak bola bersama dalam tim kecil di distriknya. Kebetulan ketiganya memiliki satu kesamaan, yaitu kesukaannya terhadap salah satu klub sepak bola di Brazil. Tidak disebutkan klub mana yang mereka maksud, tapi yang pasti mereka adalah supporter yang fanatik. Lucio bekerja di salah satu pasar lokal. Julio seorang sopir dan Kaiser adalah pekerja batu. Tapi di sela-sela pekerjaannya, mereka selalu kompak dalam menghadiri pertandingan yang melibatkan klub yang mereka dukung. Tetapi klub itu memiliki rival abadi, tidak hanya bagi pemain sepak bola di dalamnya, tetapi juga bagi para supporternya. Setiap negara saya kira memiliki setidaknya 2 supporter klub sepak bola yang saling bersaing seperti itu. Apalagi di negara Brazil yang menganggap bahwa sepak bola adalah identitas nasional mereka. Sama halnya dengan di Indonesia, ketika 2 klub sepak bola itu sedang bertanding, bisa ditebak akan menimbulkan kerusakan materi, bahkan korban jiwa. Hari itu, 2 klub yang saya maksud sedang melakukan pertandingan. Julio, Lucio, dan Kaiser juga datang untuk menonton. Saat itu, klub yang mereka dukung menang. Setelah pertandingan, ketiganya tidak langsung pulang, melainkan masih pergi untuk mencari makan. Mereka memutuskan untuk makan di sebuah kedai yang belum pernah mereka datangi. Kedai makan itu sering digunakan untuk nonton bareng oleh supporter klub sepak bola lawan. Ketiga lelaki tersebut masuk ke kedai itu dengan menggunakan kaos klub yang mereka dukung.
Dan sebenarnya itu masih aman-aman saja. Tapi sayangnya saat di tempat makan itu, salah satu dari ketiga pria itu sempat mengatakan hal yang membuat hidup ketiganya menjadi sangat suram. Salah satu dari mereka mengatakan seperti ini, "Klub lawan bermain sangat buruk." Itu saja, kalimat seperti itu saja. Salah seorang dari supporter lawan yang mendengar hal itu kemudian pergi dan mengadukannya ke teman-temannya yang lain. Setelah tiga pria itu selesai makan dan keluar, mereka langsung dihajar dan dibawa ke suatu rumah yang merupakan markas supporter lawan. Begitulah latar belakangnya. Jadi, jika memang video Funky Town dan Funky Town Football adalah video yang sama, maka saya menduga bahwa satu orang dari tiga korban dihabisi tersendiri dan direkam. Lalu dua orang lainnya dipaksa untuk melihat temannya yang disiksa. Video itu pun diberi judul Funky Town. Setelah itu, dua pria lainnya juga dihabisi dan direkam. Mari kita masuk ke videonya. Videonya berdurasi 2 menit 48 detik. Video dimulai dengan seseorang yang sedang memegang sebuah jantung yang sedang berdetak. Di belakangnya terlihat seorang pria sedang menggorok leher korban yang tidur terlentang dengan pisau yang tumpul. Saya mendengar para pria sedang tertawa. Jumlahnya ada 6 orang. Videonya berpindah dan memperlihatkan pria kedua tidur telentang sedang digorok dan terlihat dadanya telah berlubang. Jadi jantung yang di awal video sepertinya berasal dari pria itu. Kedua korban tidak mengenakan baju. Pria pemegang pisau mendongakkan kepala korban untuk memudahkan penggorokan. Video berpindah dan memperlihatkan darah yang berceceran di lantai. Padahal kedua leher korban baru dipotong dan baru jantung yang dikeluarkan. Tapi darah sudah berceceran di mana-mana. Maka mungkin saja darah itu berasal dari orang pertama dari video Funky Town yang saya duga. Video itu kembali fokus pada pria yang digorok. Proses pemenggalan terlihat sangat lama. Itu terjadi karena ada dua hal. Pertama, si pelaku tidak pernah melakukan hal serupa sebelumnya. Sangat amatir, jadi pasti bukan anggota kartel. Kedua, pisaunya tumpul. Bukan pisau berburu yang biasa digunakan para sikario kartel Meksiko. Dan pisau tumpul itu sangat mirip dengan pisau di video Funky Town. Sehingga itu semakin menguatkan dugaan saya terhadap latar belakang yang saya ceritakan. Baik, kembali ke video di mana kepalanya sudah terputus. Setelah itu, pria yang memenggal lalu menendang kepala itu seperti mengopernya ke arah kameramen. Kepala ditendang lagi ke arah kiri. Kepala itu terus-menerus dioper ke arah orang-orang yang ada di sana. Dan jejak dari kepala itu meninggalkan noda darah. Pada 1 menit 20 detik, kepalanya diangkat diarahkan ke kamera dan wajahnya ditampar beberapa kali. Video berpindah ke korban lainnya yang saat itu sedang dipotong tangannya. Jantungnya juga dikeluarkan. Setelah itu, korban itu juga digorok lehernya. Setelah lengan terputus, seorang pria berbaju biru mengambilnya dan meletakkannya di lantai. Ia memegang telapak tangan korban yang terputus dan memperagakan seakan-akan dia sedang berpanco dengan tangan yang putus milik korban. Saat itulah videonya berakhir. Tidak ada informasi mengenai apakah para pelaku telah ditangkap dan hukumannya. Banyak kisah kelam dari seluruh dunia yang sudah saya ceritakan. Saya hanya berharap bahwa kalian dapat mengambil pelajaran dari semua kisah-kisah itu. Saya kira saya tidak akan menceritakan kejadian menyeramkan tanpa menceritakan latar belakangnya. Untuk kalian yang mengira bahwa saya adalah pecinta gore, kalian telah salah. Saya sangat tidak menyukai kejadian-kejadian yang menyeramkan. Saya adalah orang yang lebih berfokus pada latar belakang dari kisah-kisah kelam itu. Jadi, channel ini tidak dibuat untuk meriak atau mereview hal-hal seram, melainkan lebih berfokus pada latar belakangnya. Di channel ini, kalian tidak akan pernah menemukan link apapun terkait video yang saya bahas, terutama di segmen siluet ini. Karena saya pun tidak akan pernah menyarankan kalian untuk mencari atau menonton video yang saya bahas dimanapun.
Tapi untuk segmen selain siluet, saya kira kalian juga bisa mencari latar belakangnya dengan mudah di browser HP kalian. Saya kira seperti itu. Saya harap kalian menikmati video ini. Tetaplah aman dan saya akan menemui kalian pada kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menonton.